Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1144. Setelah terpaksa membiarkan Rosalina tetap hidup, Sinta pun tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Jelas-jelas dia yang melahirkan Rosalina. Namun, dia tidak bisa merasa sayang pada putrinya ini. Setelah mantan suami Sinta meninggal, Rosalina masih seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak mana yang tidak menempel pada ibunya? Setiap kali Rosalina menangis minta digendong, Sinta anggap tidak mendengar apapun. Kalau dia merasa kesal, dia akan menendang Rosalina ke samping. Bahkan pengasuh Rosalina pun kaget. Akan tetapi, semakin Sinta membenci Rosalina, tidak peduli dia memukul, memarahi atau bahkan menendang Rosalina, anak itu masih saja menangis dan memanggilnya, "Mama, gendong." Setelah mantan suami Sinta meninggal, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Jadi dia tidak mungkin mau menggendong Rosalina lagi. Dia akan menyuruh pengasuh untuk membawa Rosalina pergi dan jangan muncul di hadapannya. Dia benci melihat wajah putri sulungnya itu. Rosalina mewarisi keunggulan kedua orang tuanya. Dia mirip ayah kandungnya, juga mirip Sinta. Akan tetapi, Sinta tetap tidak menyukainya. Pengasuh menghabiskan waktu lebih lama dengan Rosalina, sehingga tumbuh rasa sayang di hati pengasuh itu. Dia takut suatu hari Sinta tiba-tiba marah dan menendang Rosalina sampai mati. Oleh karena itu, selama Sinta berada di rumah, pengasuh akan berusaha membujuk Rosalina untuk bermain di luar. Pokoknya sebisa mungkin tidak bertemu dengan Sinta. Daripada nanti Rosalina menangis ingin digendong ibunya lagi. Perlahan-lahan, Rosalina tidak lagi menginginkan pelukan ibunya. Dia hanya dekat dengan pengasuh yang mengurusnya. Namun, begitu Sinta tahu kalau Rosalina dan pengasuhnya sudah seperti ibu dan anak, dia pun memecat pengasuh itu. Rosalina menangis dan memohon padanya untuk tidak memecat pengasuh itu. Dia bahkan berlutut untuk memohon pada sang ibu, tapi semua itu sia-sia. Sinta sebenci itu pada Rosalina. Karena dia tidak mencintai ayah kandung Rosalina. Pria yang dia cintai dan ingin dia nikahi dari dulu adalah suaminya yang sekarang. Akan tetapi, orang tua Sinta justru menyukai suaminya yang sudah meninggal. Orang tua Sinta memaksanya menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dia pun sama sekali tidak bisa merasa sayang Rosalina. Rosalina tidak bisa melihat ekspresi ibunya. Namun, dia bisa merasakan sorot mata ibunya yang penuh dengan kebencian. Sorot mata seperti itu selalu membuat tubuhnya diselimuti hawa dingin. Setiap kali Rosalina merasakan hawa dingin itu, dia tahu kalau ibunya sedang menatapnya dengan sorot mata seperti ingin membunuhnya. "Aku akan berusaha semampuku," Rosalina berkata dengan suara pelan. Kemudian, dia berjalan ke depan dengan bantuan tongkatnya sambil membawa beberapa hadiah. Sejak Rosalina mulai memahami hal-hal di sekitarnya, dia tidak lagi berani mengharapkan kasih sayang dari ibunya. Dia tahu, ibunya tidak menyukainya, bahkan membencinya. Benci sampai berharap Rosalina mati saja. Bibi pengasuh Rosalina sering menyuruhnya menjauh dari ibunya, jangan mendekati ibunya. Kalau tidak, Rosalina akan dipukul sampai mati oleh ibunya. Rosalina sama sekali tidak memiliki ingatan tentang ayahnya. Karena pada saat ayahnya meninggal, dia masih minum susu bubuk. Ibunya membencinya, hanya pengasuh yang merawatnya bersikap baik padanya. Rosalina mendapat sedikit kehangatan, perhatian, kasih sayang ibu dari bibi pengasuhnya. Sayang sekali, bibi pengasuh itu malah dipecat oleh ibunya. Rosalina memohon sambil menangis juga tidak ada gunanya. Tanpa bibi pengasuh, Rosalina hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup di rumah itu dengan susah payah. Tanpa bibi pengasuh, Rosalina pelan-pelan jatuh sakit. Bahkan sampai dia sekarat pun, ibunya tetap tidak mau mengantarnya ke rumah sakit. Suatu hari, Tante Rosalina yang tinggal jauh dari mereka kembali ke rumah. Sang tante menemukan Rosalina sedang sakit parah, dia pun mengantar Rosalina ke rumah sakit. Kalau bukan karena sang tante, Rosalina tidak hanya akan kehilangan penglihatan. Rosalina meremas tongkatnya dengan erat. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pada dirinya untuk mengingat kembali ingatan buruk itu. Dia tidak berhenti memberitahu dirinya untuk bersabar. Tunggu sampai penglihatannya pulih sepenuhnya. Rosalina menghela napas berat. Dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali penglihatannya. Sekarang dia masih sama seperti orang yang buta total. Setelah menarik kembali dirinya dari ingatan yang membuat kesal itu, Rosalina pun kembali tenang.
Dari tempat dia turun tadi ke toko buku Olivia, jaraknya lebih dari 300 meter. Kalau begitu, berapa langkah yang dia butuhkan untuk berjalan ke sana? Bab 1145. Rosalina pernah meminta karyawan toko bunga untuk membantunya mengukur langkah kakinya. Karena dia tidak bisa melihat, langkahnya lebih kecil dari orang biasa. Untuk jarak 1 meter, dia perlu mengambil 4 langkah. Sedangkan untuk jarak lebih dari 300 meter, tidak ada jumlah langkah yang pasti. Namun setidaknya, dia perlu berjalan 1.200 langkah. Rosalina diam-diam menghitung langkah yang dia ambil di dalam hati. Oleh karena itu, dia berjalan dengan sangat lambat. Sinta juga tidak peduli Rosalina mau berjalan cepat atau lambat. Setelah menutup kembali kaca jendela mobilnya, Sinta menelepon suaminya. Begitu sang suami mengangkat telepon, Sinta pun berkata, "Sayang, aku suruh Rosalina pergi temui Olivia." Johan bergumam pelan, lalu menjawab, "Kamu harus ngomong baik-baik dengan Rosalina." Dengan begitu dia baru bersedia bantu Giselle minta maaf. Memangnya dia berani nggak melakukan apa yang aku suruh? Suara Johan spontan tercekat, tidak bisa menanggapi kata-kata istrinya. "Sayang, kamu coba cari orang lain. Siapa tahu ada yang bisa bantu keluarkan Giselle dulu. Sejak kecil dia sudah dimanjakan. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di dalam sana? Setiap kali aku pikirkan dia yang menderita di dalam sana, hatiku seperti ditusuk-tusuk dengan pisau. Semua gara-gara Rosalina. Kalau bukan karena dia, Olivia nggak mungkin punya dendam dengan Giselle. Giselle merasa teraniaya, makanya dia pergi cari perhitungan dengan Olivia. Tapi dia nggak rencanakan dengan baik, sehingga Olivia dapat bukti untuk lawan balik. Aku benar-benar ingin Rosalina mati saja. Kenapa dia nggak mati-mati, sih? Sayang, Johan berkata dengan tanpa daya di telepon, sekarang bukan waktunya untuk marah. Aku mengerti kamu merasa tersiksa dan nggak tega pada Giselle. Aku juga merasakan hal yang sama. Kita lihat dulu apa yang bisa Rosalina lakukan. Kalau Olivia masih tetap mau tuntut Giselle, kita pikirkan cara lain. Sinta menahan kebencian di dalam hatinya dan bergumam pelan. "Kamu kerja saja, aku hanya kasih tahu kamu." Usai berkata, Sinta langsung menutup telepon. Di sisi lain, Olivia sama sekali tidak tahu kalau Rosalina datang. Namun, dua pengawal yang mengikutinya memindahkan kursi dan duduk di depan toko buku. Mereka pun segera melihat Rosalina. Pada saat yang sama, mereka juga menerima pesan dari rekan yang melindungi Olivia secara diam-diam. Mereka pun memastikan identitas Rosalina. Setelah itu, salah satu pengawal berdiri dan berjalan masuk ke dalam toko. Olivia yang sedang bekerja di depan komputer mendengar suara langkah kaki. Dia pun mengalihkan pandangannya dari layar komputer ke pengawal yang baru masuk itu. Kemudian, Olivia bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Bu Olivia, Bu Rosalina datang ke sini." Olivia tertegun sejenak ketika mendengar perkataan pengawal itu, lalu dia bertanya, "Rosalina ke sini? Di mana dia?" "Sedang jalan kaki ke sini." Begitu memikirkan Rosalina yang tidak bisa melihat, Olivia segera berdiri dan berjalan mengitari mesin kasir. Kemudian, dia hendak berjalan keluar dari toko. "Olive, siapa yang datang?" Begitu Junia melihat Olivia keluar, dia menutup novel yang sudah dia baca setengahnya. Dia meletakkan kembali novel itu ke rak buku dan ikut Olivia keluar. "Rosalina, dia nggak bisa melihat." Junia spontan tercengang. Orang buta ternyata. Rosalina yang pernah kamu dan Amelia bantu itu. Junia langsung bertanya begitu teringat nama Rosalina. Olivia menjawab dengan bergumam sambil berjalan. Setelah keluar dari toko buku, dia sungguh melihat seseorang sedang berjalan dengan perlahan. Gerbang sekolah terbuka, lalu sebuah mobil keluar dari sekolah dan belok ke kiri. Kemudian, mobil itu melaju ke arah Rosalina. Sopir mobil itu melihat Rosalina berjalan di tengah jalan. Dia pun membunyikan klakson mobilnya. Rosalina bergegas meminggir ke samping. Karena tidak bisa melihat, juga karena panik, dia terlalu terburu-buru saat meminggir. Akibatnya, dia kehilangan keseimbangan dan terjauh. Setelah mobil pergi menjauh, Rosalina baru berusaha berdiri. Akan tetapi, dia jadi kehilangan arah. Sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana. Bab 1146. Segera, Rosalina mendengar seseorang berlari mendekat. Kalau didengar dari suara langkah kakinya, orang itu pasti perempuan. "Bu Rosalina." Rosalina mendengar suara yang familiar, sepertinya itu suara Olivia. "Bu Rosalina." Olivia berlari ke arah Rosalina.
Setelah di dekat Rosalina, Olivia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Rosalina sambil berkata, "Bu Rosalina nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa." Ternyata benar-benar Olivia. Rosalina spontan berpikir apa yang dikatakan pengawal tadi tidak akurat. Kalau jaraknya lebih dari 300 meter, Olivia tidak mungkin begitu cepat tahu kedatangannya. Mungkin toko buku Olivia sudah berada di dekatnya. Junia membantu mengambil tongkat Rosalina serta beberapa hadiah yang Rosalina bawa. Hadiah itu berupa 2 kotak produk suplemen dan 2 set produk perawatan kulit. Olivia tidak bertanya mengapa Rosalina ada di sini. Dia dan Junia membawa Rosalin ke toko buku dulu. Setelah meminta Rosalina untuk duduk, Olivia baru melihat hadiah-hadiah yang Rosalina bawa dan bertanya, "Bu Sinta yang suruh kamu datang." Rosalina bergumam pelan. Junia menuangkan segelas air hangat dan memberikannya kepada Rosalina. Rosalina mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada Junia. "Dia Junia, sahabatku." Olivia memperkenalkan Junia ke Rosalina. Rosalina tahu arah tempat Junia berada ketika Junia menyerahkan air kepadanya. Dia pun tersenyum dan menyapa, "Bu Junia." Junia menatap wajah Rosalina yang cantik. Dalam hati berpikir sayang sekali perempuan secantik ini buta. Setelah Rosalina minum air, Olivia baru bertanya, "Bu Sinta suruh kamu datang untuk minta aku maafkan Giselle. Kenapa dia nggak datang sendiri? Pak Stefan nggak izinkan mereka datang ganggu kamu. Mereka sudah pergi ke Aditama Group, tapi mereka nggak bisa bertemu dengan Pak Stefan." Rosalina tidak menyembunyikan hal itu. Dia juga tidak harus membantu sepasang suami istri itu menyembunyikan hal itu. Sekalipun mereka adalah keluarganya sendiri. Dia bilang masalah ini terjadi gara-gara aku, jadi harus aku yang selesaikan masalah ini. "Bu Olivia, semua ini gara-gara aku. Aku yang sudah merepotkan dan melibatkan kamu. Aku benar-benar minta maaf." Rosalina berhadapan dengan Olivia dan berkata dengan ekspresi penuh perasaan bersalah. Karena Rosalina selalu memakai kacamata hitam, Olivia tidak bisa melihat matanya, juga tidak bisa melihat sorot matanya. Terakhir kali mereka bertemu, Rosalina tidak memakai kacamata hitam. Rosalina memiliki mata besar yang terlihat sangat indah. Hanya saja, tidak memiliki daya tarik. "Semua itu bukan salahmu. Aku yang nggak bisa lihat dan diam saja, aku sendiri yang ikut campur. Aku nggak menyesali apa yang sudah aku lakukan. Nggak peduli apapun konsekuensinya bagi aku akan terima." Olivia berkata dengan lembut, "Bu Rosalina nggak perlu merasa bersalah. Masalah ini bukan salah kamu, juga bukan salah aku. Giselle yang salah, dia yang terlalu kejam dan bertingkah terlalu gila. Sekalipun kalian gak seayah, kalian tetap lahir dari ibu yang sama. Dia memperlakukan kamu seperti itu. Sebagai orang luar, aku pun gak tahan lihat sikapnya." Tidak ada kesedihan di wajah Rosalina. Dia tetap terlihat cuek seperti biasa. Mungkin dia sudah terlalu sering terluka sehingga jadi mati rasa. Rosalina bukan Rosalina 10 tahun yang lalu. "Untuk apa dia suruh kamu ke sini?" tanya Olivia. Rosalina berkata dengan suara pelan, "Untuk minta kamu jangan tuntut putri kesayangannya." Olivia spontan tertawa sinis. "Kenapa aku harus lepaskan Giselle? Orang seperti dia nggak akan pernah mau akui kesalahannya. Dia juga nggak merasa dirinya bersalah." Rosalina terdiam sejenak, lalu dia meletakkan gelas di tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kartu bank dari saku celananya. Dia meletakkan kartu itu di depan Olivia dan berkata, "Bu Olivia, ini titipan dari Om Johan. PIN kartunya sudah dia ubah jadi 123.456. Katanya uang di dalamnya untuk Bu Olivia beli mobil baru, juga ganti rugi kerusakan mental." Olivia mengembalikan kartu itu ke tangan Rosalina dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu pulang dan kasih tahu ommu itu. Kalau mau ganti rugi, ganti dengan mobil baru, bukan uang. Kalau ganti rugi kerusakan mental, tunggu aku tuntut Giselle. Nanti bakal diklaim sekalian. Kalau pengadilan sudah putuskan berapa banyak ganti rugi yang harus aku terima, maka aku akan minta sebanyak itu pula dari mereka." Bab 1147. Olivia sudah melaporkan dan menyerahkan masalah ini ke polisi. Dia tidak akan menuntut ganti rugi dari keluarga Siahaan secara pribadi. Kalau keluarga Siahaan memberikan mobil baru sebagai ganti rugi mobil Olivia yang hancur, maka Olivia akan menerimanya. Akan tetapi, dia hanya menerima mobil baru. Dengan merek yang sama, mobil itu baru dibeli beberapa bulan yang lalu, juga baru digunakan kurang dari setengah tahun. Rosalina memasukkan kembali kartu bank itu ke saku celananya tanpa mengatakan apapun.
Olivia juga terdiam sebentar. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang jauh lebih lembut, Bu Rosalina, kalau aku bersikeras tuntut Giselle, apakah kamu masih bisa bertahan di keluarga itu? Paling jadi sedikit lebih sulit. Tapi hidupku di keluarga itu selalu seperti ini. Nggak peduli Bu Olivia mau tuntut Giselle atau enggak, sikap mereka terhadapku tetap sama. Rosalina berkata dengan tenang, lakukan saja apa yang Bu Olivia inginkan. Nggak perlu khawatirkan aku. Pada akhirnya, masalah ini memang gara-gara aku. Bu Olivia hanya bantu aku, tolong aku, makanya jadi berurusan dengan Giselle. Giselle suruh orang untuk cegat dan hancurkan mobil Bu Olivia, itu salah dia. Siapa yang bersalah sudah pasti harus dihukum. Kalau aku minta Bu Olivia bebaskan dia, aku akan merasa bersalah sudah terima bantuan Bu Olivia. Selain tanteku, nggak ada yang pernah bantu aku seperti ini selama 10 tahun. Rosalina lebih memilih pulang dan berdebat dan berkelahi dengan keluarganya daripada memohon Olivia untuk tidak menggugat Giselle. Kalimat terakhir yang Rosalina ucapkan membuat Olivia merasa sangat sedih. Rosalina lahir di keluarga kaya, lalu apa bedanya? Ayah kandungnya sudah lama meninggal. Ibu kandungnya jauh lebih kejam dari ibu tiri, sama sekali tidak memiliki rasa sayang kepada Rosalina. Olivia spontan menggenggam tangan Rosalina dan berkata, Bu Rosalina, sejak pertama kali bertemu aku langsung merasa akrab sama kamu. Aku benar-benar ingin berteman sama kamu. Mulai sekarang kalau kamu butuh bantuan dari aku, katakan saja padaku. Aku pasti akan bantu kamu sebisaku. Kalau aku nggak bisa, aku akan suruh orang lain cari cara untuk bantu kamu. Kelvin benar-benar bisa menahan diri. Sudah begitu lama tapi tak kunjung ada gerakan darinya. Kalau Olivia seorang pria, dia pasti sudah menarik Rosalina ke dalam pelukannya dan melindunginya setiap saat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menindas Rosalina. Terima kasih, Bu Olivia. Rosalina tidak melakukan apa yang diinginkan Sinta, yaitu memohon Olivia untuk memaafkan Giselle. Giselle sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Kalau Olivia tidak menuntutnya, dia masih akan cari cara untuk balas dendam pada Olivia begitu dibebaskan dari tahanan. Olivia juga memikirkan keselamatan keluarganya sendiri. Dia merasa kalau dia melepaskan Giselle begitu saja, itu sama saja membiarkan harimau kembali ke sarangnya. Giselle sudah tahu kalau Olivia bisa ilmu bela diri. Selain itu, ada pengawal yang selalu melindunginya. Kemungkinan Giselle tidak berani menyerang Olivia lagi. Namun, bagaimana dengan kakaknya? Bagaimana dengan Russell? Giselle seorang anak muda yang energik dan tinggi hati. Membiarkannya menjalani hukuman sebenarnya sama saja sedang menyelamatkan Giselle. Setelah masuk ke tahanan, dia akan mengerti. Tidak peduli dia adalah putri keluarga Siahaan, tidak peduli seberapa kaya keluarganya. Selama dia melakukan kesalahan, dia harus mendapat hukuman. Jangan mengira kamu seorang nona besar, punya keluarga yang kaya raya, orang tua punya koneksi dan pengaruh, maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Di depan hukum, semua orang sama. Bu Olivia, kalau begitu aku nggak ganggu lagi, deh. Aku pergi dulu, ya. Usai berkata, Rosalina meraba-raba tongkatnya. Setelah mengambil tongkatnya, dia pun berdiri. Aku suruh orang antar kamu kembali ke toko bunga, ya. Rosalina tidak bisa melihat, Olivia tidak mungkin membiarkan Rosalina pergi sendirian. Dia masih tunggu kabar dari aku di persimpangan. Aku harus ke sana dan kasih tahu dia. Kalau bisa, Bu Olivia boleh suruh 2 orang seret dan lemparkan aku ke depan mobilnya. Kemudian, suruh mereka bentak aku dan suruh aku pergi dengan suara keras. Olivia tercengang ketika mendengar perkataan Rosalina. Bagaimana Rosalina tahu ada orang lain di tokonya? Olivia mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan wajah Rosalina. Bu Olivia nggak perlu uji aku. Aku memang masih buta sekarang, kata Rosalina. Bab 1148. Tante Rosalina mendengar ada seorang dokter jenius yang sering muncul di kota Aldimo akhir-akhir ini. Rosalina ingin meminta dokter jenius itu untuk menyembuhkan matanya. Tante bilang sekalipun tidak bisa bertemu dengan dokter itu, bisa meminta murid dokter untuk memeriksa mata Rosalina juga boleh. Murid dokter jenius adalah harapan terakhir Rosalina. Setelah menjalani pengobatan sekian lama, sebenarnya Rosalina bisa melihat sedikit samar-samar. Akan tetapi, masih tidak bisa melihat dengan jelas, masih buta seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Rosalina juga sangat gembira. Akhirnya dia memiliki sedikit kepercayaan diri untuk bisa melihat cahaya lagi.
Namun, Rosalina tidak berani memberitahu siapapun tentang hal ini kecuali tantenya. Bagaimanapun, dia masih seperti orang buta yang tidak bisa melihat dengan jelas. Bu Rosalina nggak bisa melihat. Bagaimana kamu bisa tahu ada orang lain di tokoku? Rosalina tersenyum dan menjawab, sewaktu aku masuk ke sini, aku dengar suara langkah kaki mereka. Langkah kaki mereka berat dan stabil, itu langkah kaki pria. Aku tebak mereka pasti pengawal Bu Olivia. Olivia dan Junia spontan saling menatap satu sama lain. Dengar-dengar orang buta memiliki pendengaran yang sangat kuat, ternyata itu benar. Olivia memanggil dua pengawal dan menyuruh mereka mengikuti instruksi Rosalina. Olivia takut pengawalnya akan terlalu kasar sehingga melukai Rosalina, dia pun berpesan pada pengawal. Yang penting terlihat kasar, kalian harus hati-hati. Jangan sampai melukai Bu Rosalina. Meskipun Rosalina tidak bisa melihat, dia tetap seorang perempuan yang bertubuh mungil dan cantik. Wajah kecil yang cantik itu membuat semua pria yang melihatnya akan merasa ingin melindunginya, tidak tega membuatnya terluka. Olivia sangat ingin menggantikan adik iparnya untuk melindungi Rosalina. Bu Olivia, kami akan kendalikan tenaga kami. Kedua pengawal itu segera mengawal Rosalina keluar dari toko buku, sekaligus membawa keluar beberapa hadiah yang dibawa Rosalina tadi. Segera, kedua pengawal itu mengantar Rosalina kembali ke mobil Sinta. Kemudian, mereka mendorong Rosalina hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, mereka melempar hadiah ke samping Rosalina. Salah satu pengawal berkata dengan dingin, "Pergi." Sedangkan pengawal yang lain adalah orang yang lebih banyak bicara, tapi dia tetap berkata dengan dingin, "Sia-sia Bu Olivia begitu baik sama kamu. Kalau bukan gara-gara kamu, apakah mobil Bu Olivia bakal hancur seperti itu? Bisa-bisanya kamu datang minta Bu Olivia maafkan orang yang sudah hancurkan mobilnya. Dasar nggak tahu diri, pergi sana." Usai berkata, kedua pengawal itu berbalik dan pergi. Begitu mereka pergi, Sinta baru turun dari mobil dan berjalan ke depan Rosalina. Namun, dia tidak berniat membantu putrinya untuk berdiri. Nggak berhasil. Rosalina duduk di tanah, tangannya meraba-raba sekitarnya untuk mencari tongkatnya. Sinta langsung menendang tongkat itu. "Suruh kamu lakukan hal kecil saja nggak becus. Manusia nggak guna. Mobil Bu Olivia dihancurkan orang lain. Kalau dia nggak bisa ilmu bela diri, mungkin saja dia harus masuk rumah sakit." Dia sangat marah dan nggak mau maafkan begitu saja. "Aku sudah mohon padanya, tapi aku hanya pernah bertemu sekali dua kali dengannya. Nyatanya, kami nggak ada hubungan apa-apa. Bagaimana mungkin Bu Olivia mau kasih aku muka?" Dia bersikeras mau tuntut Giselle. "Aku sudah lakukan seperti yang Mama suruh, tapi itu sama sekali nggak membantu." Setelah Sinta memaki-maki Rosalina dengan kata tidak berguna, perempuan itu berbalik dan kembali ke dalam mobilnya. Kemudian, dia memberitahu para pengawalnya, "Ayo pulang. Ma, jangan panggil aku Mama. Aku berharap nggak pernah lahirkan kamu. Kamu pembawa sial yang selalu buat aku dan Giselle jadi sial. Gara-gara kamu Giselle harus menderita begini. Rosalina, camkan baik-baik. Kalau putriku menderita, kamu juga jangan harap bisa bahagia." Usai berkata, Sinta langsung menyuruh sopir untuk jalan. Mobil Sinta langsung pergi meninggalkan Rosalina seorang diri. Rosalina sejak awal sudah mati rasa dengan perlakuan kasar ibunya. Meskipun dia mendengar kata-kata Sinta yang menyakitkan hati itu, dia tidak merasakan sakit lagi. Dari ibunya Rosalina mengerti satu hal, tidak semua ibu menyayangi anaknya. Bab 1149. Tin-tin. Klakson mobil berbunyi. Rosalina cepat-cepat berdiri, tapi dia tidak tahu harus pergi ke arah mana. Sepertinya sudah waktunya pulang sekolah. Dia terus mendengar suara klakson mobil. Rosalina langsung berjalan ke arah kanan tanpa pikir panjang. Namun siapa sangka, dia mendengar suara klakson mobil lagi. Apakah dia salah arah? Rosalina ragu-ragu sejenak, lalu dia berbalik dan berjalan ke arah sebaliknya. Kelvin tidak punya pilihan selain keluar dari mobilnya dan berjalan dengan cepat ke arah Rosalina. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Rosalina. Rosalina spontan meronta dan menarik tangannya. Namun, begitu dia mencium bau kolon di tubuh Kelvin, dia pun berhenti meronta. Kelvin langsung membawa Rosalina ke dalam mobilnya. Setelah itu, dia kembali ke tempat Rosalina jatuh tadi untuk mengambil hadiah dan tongkat di tanah. Semua barang itu dia masukkan ke dalam mobil, di samping Rosalina. Tring! Ponsel Kelvin berdering.
Dia menepikan mobilnya ke pinggir jalan dulu agar tidak menghalangi orang tua yang datang menjemput anaknya dari sekolah. Setelah memarkir mobilnya, Kelvin baru mengangkat telepon dari kakak iparnya. Kak, aku sebentar lagi sampai. Kelvin, kamu sebentar lagi sampai. Jadi begini, Vin. Maaf banget, aku sudah selesaikan masalahnya, nggak perlu bantuanmu lagi. Kamu pulang saja. Kak Olivia sudah selesaikan masalahnya. Tanya Kelvin. Iya, sudah selesai. Kamu kerja saja. Kelvin menggerutu di dalam hati. Olivia meneleponnya dan menyuruhnya untuk segera datang ke toko bukunya, dengan nada yang sangat mendesak pula. Kelvin mengira terjadi sesuatu pada kakak iparnya. Kelvin beritahu Stefan, tapi Stefan bilang Olivia langsung cari Kelvin. Berarti hanya Kelvin yang bisa menyelesaikan masalah. Stefan pun mendesaknya untuk segera ke toko buku. Oleh karena itu, Kelvin buru-buru pergi sebelum waktunya pulang kerja. Baru saja sampai, Olivia bilang tidak butuh bantuannya lagi. Kelvin merasa kakak iparnya itu seperti sedang mempermainkannya. Meskipun dalam hati menggerutu, mulut Kelvin tidak berani mengucapkannya. Dia hanya berkata, karena masalah. Sudah selesai, aku kembali ke kantor dulu, iya. Iya, hati-hati di jalan. Maaf buat kamu bolak-balik jadinya. Nanti malam aku akan bilang sama Stefan biar dia kasih kamu libur setengah hari untuk istirahat. Kelvin tertawa dan berkata, Kak Olivia, kamu nggak bisa lebih murah hati sedikit dan suruh Kak Stefan kasih aku libur 1 hari. Olivia yang berada di ujung telepon lainnya tertawa, oke, kasih kamu libur setengah hari. Nanti malam aku akan bilang sama Stefan. Kamu kerja dulu sana. Usai berkata, Olivia menutup telepon sambil cekikikan. Kemudian, dia berkata kepada Junia yang sedang menatapnya, Rosalina adalah calon istri pilihan. Nenek untuk Kelvin. Kenapa Nenek Sarah pilih dia untuk jadi istri Pak Kelvin? Matanya nggak bisa melihat, loh, kata Junia kaget. Tadi Rosalina sempat ngomong. Sekarang dia memang masih buta, tapi itu nggak berarti dia akan buta selamanya. Nenek pasti punya alasannya sendiri kenapa bisa pilih dia. Rosalina dalam situasi yang sulit sekarang. Kelvin bisa melindungi dan bantu dia. Jadi tadi kamu desak Pak Kelvin ke sini karena ingin ciptakan kesempatan buat mereka berdua. Olivia tersenyum, aku ingin tahu jawabannya lebih cepat. Semua orang telah menonton pertunjukan bagus Olivia dan Stefan. Sekarang giliran Olivia untuk menonton pertunjukan. Bagus. Junia pun berkata dengan antusias, Olive, kita teman baik. Kalau ada pertunjukan yang bagus, jangan lupakan aku loh, ya. Keduanya saling menatap dan tertawa secara bersamaan. Bab 1150. Di sore hari, para orang tua datang untuk menjemput anak pulang dari sekolah. Setelah melewati jam sibuk, Olivia pergi ke rumah kakaknya untuk makan. Sedangkan Junia akan berkencan dengan Reiki. Oleh karena itu, malam ini toko buku tutup. Olivia membeli 2 kantong buah untuk dibawa ke rumah kakaknya. Hubungan mereka berdua masih sama seperti dulu, tidak berubah karena Olivia telah menjadi menantu keluarga Aditama. Olivia memiliki kunci rumah kontrakan kakaknya. Dia langsung membuka pintu dengan kuncinya. Begitu membuka pintu, dia melihat seorang gadis kecil. Tidak, lebih tepatnya itu Russell. Akan tetapi, Russell mengenakan rok dan berkeliling di dalam rumah. Dia terlihat sangat bahagia. Russell, Olivia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kemudian, dia memanggil keponakannya sambil tertawa pelan, kenapa kamu pakai rok? Tante, Russell berlari ke arah Olivia, lalu memamerkan roknya. Tante, aku pakai rok ini bagus, enggak? Olivia meletakkan 2 kantong buah segar di atas meja. Setelah itu, dia menggendong keponakannya, lalu berkata sambil tersenyum, bagus, Russell pakai rok jadi seperti seorang tuan putri. Tapi Russell anak laki-laki. Anak laki-laki nggak pakai rok. Aku tahu, anak laki-laki harus melakukan pekerjaan berat. Jadi nggak nyaman kalau pakai rok. Kalau anak perempuan hanya melakukan pekerjaan ringan, jadi mereka bisa pakai rok. Russell memiliki ingatan yang baik. Dia mengingat semua yang Stefan katakan padanya. Sementara itu, Odelina keluar dari dapur. Dia sudah menyiapkan beberapa hidangan, hanya tinggal adiknya datang. Setelah itu, mereka pun bisa makan. Dia bilang dia nggak pakai rok di luar. Dia hanya coba pakai di rumah. Katanya roknya sangat cantik. Odelina tertawa dan menambahkan, dia bersikeras mau coba pakai, makanya aku pakaikan saja ke dia. Setelah pakai rok, dia malah pamer roknya, jalan bolak-balik di dalam rumah.
Anak kecil sudah tahu suka yang cantik-cantik. Olive, kamu nggak ajak Junia ke sini. Olivia menghampiri kakaknya sambil menggendong Russell. Dia melihat salah satu hidangan yang disiapkan kakaknya ada seafood kesukaannya. Junia pergi kencan. Dia sekarang lagi mesra-mesranya sama Pak Reiki. Karena mereka mau pergi kencan, Stefan harus kerja sampai tengah malam baru bisa pulang ke rumah, kata Olivia. Namanya juga CEO, pekerjaannya memang banyak banget. Waktunya sangat berharga. Kamu harus hargai waktu yang dia berikan untuk temani kamu. Selama kalian berdua selalu saling mencintai, aku baru merasa tenang. Olivia tertawa dan berkata, Kak, kamu sudah ngomong ratusan kali soal ini. Aku dengarnya sampai kesal. Memangnya aku masih nggak cukup baik sama Stefan? Odelina juga ikut tertawa, aku hanya ngomel sebentar, kamu sudah kesal. Lain kali aku nggak mau ngomong apa-apa lagi, deh. Kalau kakak mau ngomong, ngomong saja. Aku bahagia punya kakak yang mau omeli aku. Kalau bukan kakak adik, siapa yang mau omeli aku? Hanya kakak yang peduli aku hidup dengan baik atau enggak. Olivia bertanya pada Russell, mau lepas roknya, enggak? Russell langsung mengangguk. Kemudian, dia membantu Russell melepas roknya. Russell memberikan rok itu kepada Olivia dan berkata dengan suara manis, Tante, ini rok untuk adik perempuan Tante. Tante bawa pulang dan simpan baik-baik. Di rumah Tante nggak ada adik perempuan, Russell. Odelina telah mengeluarkan semua hidangan. Dia mengambil nasi untuk Russell dan Olivia sambil berkata, maksud Russell, suatu saat kamu punya anak perempuan, anakmu pakai rok itu. Tadi pagi dia ngompol di kantor Stefan. Pak Daniel pergi ke sana untuk bahas proyek kerjasama. Stefan suruh Pak Daniel belikan baju untuk Russell. Pak Daniel mungkin suka dengan rok ini, jadi dia beli saja. Olivia spontan tertawa, Pak Daniel mungkin pria yang suka anak perempuan juga, bisa saingan sama Stefan. Stefan sangat menyukai anak perempuan. Jika Olivia bisa melahirkan seorang anak perempuan kelak, Stefan tidak hanya akan menjadi seorang ayah, tapi juga seorang budak putrinya. Sebenarnya Olivia juga ingin punya anak perempuan. Dia dan Stefan sama-sama memiliki wajah yang cantik dan tampan. Kalau punya anak mereka pasti tidak akan jelek. Olivia paling suka dengan anak yang putih dan manis, yang terlihat seperti boneka. Odelina merasa Daniel bukannya menyukai anak perempuan, melainkan sembrono. Selain itu, dia juga tidak bisa menawar harga ketika beli baju. Baju satu kantong belanjaan seharga 3 juta, berarti satu setelnya lebih dari 200 ribu. Odelina biasanya beli baju untuk Russell satu setelnya hanya sekitar 100 ribu. Setelah tawar sampai harga terendah dia baru beli. Bab 1151. Namun, begitu Odelina memikirkan Daniel yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliun, wajar saja kalau pria itu selalu memilih yang paling baik dan mahal serta tidak tahu cara menawar saat membeli barang. Odelina tidak mengungkapkan pemikirannya tersebut. Kebiasaan Daniel saat berbelanja tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya seorang penyewa toko. Tante, kapan aku baru punya adik perempuan? Tanya Russell dengan polos. Olivia tersenyum sambil mengambil makanan untuk keponakannya, Tante juga nggak tahu. Sekalipun Tante hamil, bagaimana kalau ternyata itu adik laki-laki? Olivia juga telah berdiskusi dengan Stefan kalau keluarga Aditama selalu memiliki anak laki-laki. Dia curiga Feng Shui keluarga Aditama tidak bagus untuk memiliki anak perempuan. Russell berpikir sejenak dan berkata, Tante, aku mau adik perempuan, nggak mau adik laki-laki. Kenapa nggak mau adik laki-laki? Adik laki-laki juga nggak bisa pakai rok seperti aku. Olivia tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban keponakannya. Begitu Olivia melihat Odelina masih makan dalam jumlah sedikit, juga tidak makan daging, dia pun berkata, Kak, sekarang kakak capek-capek kerja dari pagi sampai malam. Harus makan yang bergizi, Kak. Nggak boleh diet gila-gilaan lagi. Kalau makan malam aku usahakan nggak makan daging. Nanti aku masih harus lari. Kalau makan terlalu banyak, aku harus berlari lebih banyak putaran. Dibandingkan dengan sosoknya sebelum bercerai, Odelina kini sudah jauh lebih kurus. Namun, bagi orang seperti Olivia yang selalu menjaga tubuhnya tetap ideal, Odelina masih sangat gemuk. Olivia tidak berhasil membujuk kakaknya untuk makan lebih banyak, dia hanya bisa menyerah. Aku sudah terbiasa makan seperti ini. Aku selalu ikuti dengan ketat resep yang ahli gizi berikan padaku. Porsi olahraga setiap hari juga cukup. Setelah bertahan begitu lama, aku baru dapat hasil seperti ini. Aku nggak akan biarkan usahaku sebelumnya jadi sia-sia.
Odelina melirik tubuh adiknya dengan iri, lalu dia berkata sambil tersenyum, aku akan lebih perhatikan berat badan. Biar sama seperti kamu, selalu pertahankan bentuk tubuh model standar. Aku nggak akan biarkan berat badanku naik sampai 100 kilogram lagi. Odelina sendiri tidak tahu kalau dia telah menjadi perempuan gemuk dengan berat badan 100 kilogram. Padahal ibu mertua dan kakak iparnya sering mencari masalah dengannya. Hubungan Odelina dan suaminya juga tak kunjung membaik. Secara logika, Odelina seharusnya memiliki banyak beban pikiran sehingga tidak memiliki nafsu makan. Akan tetapi, Odelina bisa makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Untung saja, sekarang Odelina sudah bisa mengontrol mulutnya. Dia juga telah melangkahkan kaki di perjalanan dietnya dan berhasil menurunkan berat badan. Odelina berpikir begitu berat badannya mencapai 50 kilogram, dia akan berhenti diet. Dia juga tidak boleh lebih kurus dari itu. Kalau terlalu kurus, justru akan membuatnya terlihat tua. Odelina sudah berusia 30-an. Manusia begitu mendekati usia parubaya harus sedikit gemuk, itu baru dinamakan makmur. Aku orang yang berlatih ilmu bela diri. Aku habiskan banyak tenaga, makanya aku nggak mudah jadi gemuk. Tapi aku juga naik beberapa kek sekarang. Stefan selalu kasih aku makan yang enak. Enak. Kalau begitu, mulai sekarang aku harus pergi ke gymnya setiap hari untuk olahraga. Kamu itu bahagia namanya. Hubungan Stefan dan Olivia sangat baik, Odelina pun merasa sangat bersyukur. Pernikahannya sendiri berakhir dengan tidak baik. Oleh karena itu, dia berharap kehidupan adiknya akan lebih baik darinya. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Ma, Tante, aku pergi buka pintu, ya. Russell turun dari kursinya dan berlari untuk membuka pintu. Olivia tetap ikut keponakannya pergi membuka pintu. Russell berlari sampai ke depan pintu. Dia sudah berjinjit, tapi masih tidak. Sudah berjinjit, tapi masih tidak dapat menggapai gagang pintu. Dia mencoba beberapa kali, tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, dia menoleh dan melihat Olivia. Sepasang matanya yang besar berkedip-kedip. Olivia tersenyum lalu menggendongnya. Dia tetap membiarkan Russell membuka pintu. Begitu pintu terbuka, orang yang berdiri di depan pintu adalah Stefan. Om Stefan. Cerita bersambung.